Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Asrorudin TV. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas yaitu tentang penipuan di aplikasi Shopee ataupun korban di aplikasi Shopee ya. Nah, jadi teman-teman yang sering saya bahas juga, kalau kita kasih kode OTP ke pihak orang yang tidak bertanggung jawab walaupun dia mengatasnamakan Shopee ya, terus kita kasih kode OTP ataupun kasih identitas kita yang ada di Shopee, ataupun kita klik link yang dikasih orang yang tidak bertanggung jawab, ketika kita login lewat link yang dikasih orang yang kita tidak kenal, itu biasanya link itu bisa mengcloning ataupun membackup aplikasi kita. Jadi di handphone dia ataupun di perangkat dia itu aplikasi Shopee kita itu bisa dibuka. Dan itu kita ketika kita ngadu ke pihak Shopee, misalkan ada penggunaan limit kredit ya, ataupun spy letter Shopee gitu ya, ataupun pembelanjaan pesanan gitu, itu walaupun bukan kita yang melakukan karena itu akun kita, itu aplikasi Shopee tidak mau tahu, kita akan tetap dibebankan sama kita tagihan tersebut ya, kayak gitu. Terus gimana solusinya Bang? Sebetulnya kalau ngomongin solusinya nggak ada ya, solusinya cuma satu, galbay ya. Solusinya cuma satu, galbay alias nggak bayar. Saya bukannya ngajarin nggak bener ya. Ya sekarang kalau kalian mau bayar, kalian sanggup ya nggak masalah. Cuma kalau kalian nggak punya duit, terus kalian juga nggak make gitu, terus mau gimana gitu ya. Nah cuma pertanyaannya banyak banget orang yang nanya, Bang kalau galbay itu gimana, didatengin DC enggak gitu. Oke, jadi kita bahas di sini ya. Yang sering saya bilang, kalau kita udah jadi korban ya penipuan, walaupun itu karena kesalahan kita, kita tetap lapor ke pihak Shopee ya. Bisa live chat di Shopee-nya langsung, pakai akun baru bisa, ataupun kita nyari nomornya di aplikasi Shopee bisa. Jangan nyari di Google ya, jangan nyari di Google, karena di Google tuh banyak banget kalau kita nyari nomor apapun itu kadang yang muncul aneh-aneh gitu ya. Kalau udah info ke pihak Shopee, walaupun dia nggak mau tahu, itu terserah lah ya. Kedua, kita info juga lapor ke pihak kepolisian ya. Biasanya yang udah-udah begitu. Memang kalau kita datang ke kantor kepolisian itu biasanya ada yang dikasih surat tanda kita melaporkan masalah ini. Ada juga yang nggak dikasih, cuma dikasih apa ya, arahan, masukan gitu. Dan biasanya biasanya yang udah-udah ya, yang udah-udah nih. Kalian bisa cek aja di video-video saya yang sharing teman-teman kita. Ya dari saran pihak berwajib juga, ya udah orang kita nggak ngelakuin gitu ya, nggak usah bayar gitu. Nah tujuannya apa sih kita itu lapor pihak kepolisian? Tujuannya itu ketika ada DC datang ke rumah kita itu ngomong nggak usah bayar, kita jelasin kronologinya. Memang yang namanya DC kan dia tugasnya cuma nagih, dia nggak mau tahu kita mau ketipu kek, mau dibegal kek, ibarat kata ya mau HP kita hilang digunain orang, ya dia nggak mau tahu. Intinya di akun kita itu di Shopee telah ada tagihan yang digunakan oleh orang lain ataupun sama kita ya, intinya itu akun kita gitu. Nah pasti itu biasanya ada otot-ototan gitu ya, ataupun ya dia nggak mau tahu gitu ya, kita juga nggak mau orang kita nggak make. Nah itu jalan satu-satunya ketika rese nih, DC-nya rese ataupun nggak bisa diajak kerjasama, itu bawa aja ke pihak berwajib ataupun ke polsek yang pernah kita laporkan ya. Biasanya itu akan ada mediasi ya, intinya ya kita nggak mau bayar, orang kita nggak ngelakuin gitu. Kalaupun mau kita bayar ya telusuri dong apa penipunya ini kan, yang ngegunain kan harusnya ketahuan tuh. Kalau pihak Shopee sebetulnya mau ngurusin kayak gitu, itu bisa teman-teman ya. Misalkan akun kita digunain oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya, terus Shopee misalkan ngurusin nih sampai pelakunya ketangkap, itu bisa. Cuma masalahnya yang ketipu di Shopee itu banyak, ribuan, bukan satu dua. Nggak mungkin yang ngurusin hal kayak gitu. Jadi ya sekarang dia modelnya sama. Intinya itu karena kesalahan user ataupun pengguna Shopee, ya udah dia juga mau tanggung jawab gitu. Sama di semua aplikasi kayak gitu, mau Shopee, mau Akulaku, mau Kredipo. Intinya kalau misalkan ada pembobolan di akun kita karena kesalahan kita sendiri, ya udah itu dibebankan sama user ataupun pengguna itu tersendiri. Jadi buat teman-teman, intinya kalian tuh harus kuat mental ya, harus kuat mental. Kalau mau galbay santai aja, kalian tuh bukan satu-satunya orang ketipu di Shopee, banyak yang ketipu ya. Intinya kalau saran satu, galbay ya. Jadi kalau teman-teman mau sharing nanti bisa sharing di grup ya, di deskripsi ada ya, cek aja. Oke, mudah-mudahan informasi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.